Kita umat Islam di seluruh dunia ini, alhamdulillah, pada hari ini dapat merayakan Hari Raya Idul Adha, yang mana Hari Raya Idul Adha ini mengingatkan kita atas pengorbanan seorang nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim juga mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan. Semoga di hari yang mulia ini kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkaitan salam, tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya penuh harap semoga kita semua yang hadir di sini insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdirinya Al-Fakir di sini insyaallah akan memberikan beberapa buah maklumat. Yang pertama, kami mewakili seluruh pengurus DKM Musholla Al-Barakah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita dapat mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran, banyak hikmah dari kisah perjalanan Nabi Allah Ibrahim terhadap putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita benar-benar dapat beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau pula maklumat yang selanjutnya insyaallah yang akan bertindak selaku khatib dan imam pada salat Idul Adha hari ini, Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Ustaz Masduri SPDI. Kita doakan semoga guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan insyaallah materi yang akan disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk maklumat selanjutnya terkait penerima hewan kurban, nanti insyaallah akan disampaikan langsung oleh ketua DKM kita Bapak R.M. Iswadi. Tak lupa pula kami sampaikan kepada para donatur, para pengurban yang telah mempercayakan kami selaku panitia kurban untuk melaksanakan penyembelihan sekaligus pendistribusian. Insyaallah hewan kurban yang ibu-ibu dan bapak-bapak amanahkan kepada kami, insyaallah dicatat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah di hari yang mulia ini sama-sama kita membacakan Quran surah Al-Fatihah, yang mana dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan mukjizat Quran surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada jamaah-jamaah haji Indonesia yang saat ini telah berada di Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan semoga senantiasa jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan insyaallah dapat kembali ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan untuk kita yang saat ini berada di tanah air, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segerakan kita untuk melihat Ka'bah Baitullah, semoga kita dapat menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula dengan keberkahan Quran surat Al-Fatihah ini untuk para pengorban senantiasa Allah luaskan rezeki
Allah sehatkan badannya, dan untuk keluarganya semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa buah maklumat yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, insyaallah penerimaan hewan kurban akan disampaikan langsung oleh Ketua DKM Mushola Al-Barakah Bapak RM Iswadi. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya tasimi guru kita Ustaz Bustari SPDI yang kali ini menjadi narasumber dan tamu kita nanti akan memimpin khotib dan imam di sholat Idul Adha di Mushola Al-Barakah 1444 Hijriah. Yang saya hormati jajaran pengurus DKM Mushola Al-Barakah, yang saya hormati juga ada Pak RW dari RW kedua, dari RT 1 sampai RT 9 yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada seluruh bapak dan yang saya hormati juga bapak yang sudah hadir di Mushola Al-Barakah guna menghadiri sholat Idul Adha di Mushola Al-Barakah, dan ibu-ibu, anak-anakku yang tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga tanpa mengurangi rasa hormat saya dan kasih saya. Izinkanlah saya akan sedikit menyampaikan untuk terkait pelaksanaan Idul Kurban 1444 Hijriah di Mushola Al-Barakah. Penyampaian Idul Kurban di Mushola Al-Barakah adalah kita wajib di 6 sapi dan 6 ekor kambing, dan saya akan bacakan dari peserta korbannya. Sapi pertama adalah dari Bapak Urwidiadi, Bapak Opi, Bapak Sumario, Bapak Solehan, Bapak Subagio dan Bapak Erki, Muhammad Revan bin Sarwono, Fairuz Alizia binti Binga Ramadan. Yang sapi kedua Bapak Margono, Samudra dan Asia. Yang nomor 1 almarhum Salman bin Karyono, Pak Demuji S10, Ibu Erni, dan 6 Hana Novitrianti binti Oo Anwar dan Ibu Nini Marianti. Untuk sapi ketiga dari keluarga, dari satu keluarga ini sebenarnya, dari waktu dekat kita Bapak Safuddin itu kita sebutin Zainal Arifin bin Bapak M. Safuddin. Yang kedua almarhum Ma'uju Mimis binti Sayat. Yang ketiga almarhum Amir bin Abdul. Yang keempat Bapak Asrudi bin Tirta Rama. Yang enam Titi binti Amir. 7 Aisyah Pramono binti Bapak M. Safuddin. Sapi keempat Janus Diana Stianingsih. Kedua almarhum Ibu Maksumah C14, Mama Gwen atau si Santi Dwi Krismawati. 4 Nurjadi. 5 Sutarto. 6
6 Pak Mardeni, 7 Pak Eko RT 06, sapi kelima yaitu ini yang lainnya 7 dari 6 karena kemarin kita udah, karena kita maksimal adalah sapi ada jumlahnya 7, tapi kurang dari 7 satu orang juga boleh. Kemarin kan kita kumpul 6, ada sapi kelima adalah jumlahnya 6 orang, yaitu Pak Arif Blok C 22 nomor 18, Barzana Ramdhani binti Kausar, almarhum Bapak Mulyanto C 22, Bapak Sabjo Besi Madilis, Ella Pamungkas dan Bapak Samun. Kambing adalah perolehan kambing antara lain dari Bapak Mugi Tristanto RT 09, Nenek Ami binti Sanim, Clarissa binti Rahmat Firdaus, 4 almarhum Muhammad Akif Ramadan bin Fajar Hidayat S10, 5 Supati binti Sukamto, dan 6 adalah Bapak Joko Blok C RT 0006. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh saudara korban yang telah menjalankan dan mengamanatkan korban pada tim kami, yaitu dari panitia itu korban Musola Berkat 1444 Hijriah. Semoga ini sebagai kendaraan kita nanti akan menuju surga dan kelak kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan duluan nanti dipimpin oleh Muhammad dari MC-nya dari tadi sudah disampaikan, tadi belum pasang ya, nanti akan sebagai Bilal ya. Tadi belum disampaikan, saya sampaikan. Alhamdulillah sudah di hadapan kita, dan kalau kita nanti salah satu sunnah untuk yang di Idul Adha adalah tadi yang sebelum berangkat adalah mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik, dan nanti pulang dan pergi itu dengan lewat jalan yang berbeda. Mungkin tadi berangkat lewat Cakung, bisa pulangnya nanti lewat Pulau Gadung. Itu enggak jalan ekstrim banget. Jadi kalau bisa jalan yang berbeda itu yang disunahkan. Dan kalau nanti tim kami untuk kawan-kawan yang join di panitia korban untuk bisa hadir, untuk bisa membantu eksekusi di nanti di jam 7:30 konten. Pada untuk mengingat waktu 7:30 kita bisa mulai. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam
واختم لنا من كرم الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah sidang surat Idul Adha rahimahullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, yaitu nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan satu syiar yang begitu besar, yaitu melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah, mengamalkan risalahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berwasiat untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan takwa dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Momentum Idul Adha tidak lepas dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Ibunda Sayyidatina Hajar. Di dalam momentum Idul Adha ini kita memetik hikmah dari perjalanan keluarga yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kepada keluarga Nabi Ibrahim, mari kita lihat bersama-sama bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang begitu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang teguh imannya, seorang yang tidak pernah ragu akan Tuhannya, seorang yang senantiasa berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebelum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada umatnya, kepada para pembesar-pembesar di negaranya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih dahulu berdakwah kepada keluarganya, yaitu kepada ayahandanya. Di mana ayahandanya adalah seorang pembuat dan penjual patung. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim senantiasa mengingatkan dan mengajak ayahandanya
dengan ajakan yang penuh hikmah dan cinta kasih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari hal ini kita mengambil hikmah bahwa ketika kita mengajak kepada keluarga kita untuk taat kepada Allah, maka lakukan ajakan itu, maka lakukan dakwah itu dengan jalan sebaik-baik jalan dakwah dan jalan seindah-indahnya jalan dakwah. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketika membangun satu keluarga yang ingin keluarga itu adalah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dari seorang ayah. Kisah Nabi Allah Ibrahim ini mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan keimanan yang tinggi kepada istri-istrinya dan juga menanamkan keimanan tauhid yang indah kepada anak-anaknya. Ikhwatul iman rahimahullah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, sudahkah kita mengingatkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kita pernah merasa aman bahwa keluarga kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwatal iman rahimahullah, kembali kita koreksi, kita introspeksi, apakah anak kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya? Apakah istri kita mengakui Allah adalah Tuhannya? Apakah suami-suami ibu sekalian mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya? Maka ini penting kita tanyakan. Sebagaimana para nabi-nabi senantiasa mengingatkan keluarganya, anak-anaknya untuk senantiasa beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimahullah. Tauhid inilah yang paling utama kita tanamkan dalam keluarga kita. Mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena di akhir zaman ini kita khawatir terhadap paham-paham serta ajakan-ajakan yang meninggalkan kepada ajaran Islam. Maka dikeluargalah filter utama untuk menjaga akidah keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahandanya dan menanamkan iman kepada istrinya dan anak-anaknya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada 3 hal yang dapat kita petik dari kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang begitu sabar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semenjak menikah belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa memohon keturunan agar dikaruniai anak untuk melanjutkan dakwah yang ia bawa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Barulah di usia 86 tahun, di usia senjanya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, yang kemudian nanti menjadi seorang nabi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah ragu akan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Luar biasa kesabaran Nabi Allah Ibrahim di dalam menantikan keturunan. Beliau seorang nabi, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di usia senjanya baru dikaruniai anak. Lalu kita sebagai hamba Allah yang sebagaimana hati kita yang tahu seperti apa ukuran iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas seolah-olah kita ingin segera dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana kesadaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam berdoa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Selanjutnya, Ibunda Sayyidatina Hajar adalah wanita yang salihah, wanita yang begitu mendukung perjalanan dakwah suaminya. Seorang istri yang senantiasa taat pada suaminya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini begitu harmonis dalam ketakwaan, begitu kompak di dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Selanjutnya, kesabaran Nabi Allah Ibrahim yang kedua, yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim dan Ibunda Sayyidatina Hajar dikaruniai anak, maka Nabi Allah Ibrahim selanjutnya diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah, meninggalkan keduanya di satu tempat yang tidak ada pohon-pohon dan buah-buahan, di mana tidak ada mata air di situ. Ikhwatal iman rahimahumullah, ketika Nabi Allah Ibrahim hendak meninggalkan istri dan anaknya, Ibunda Sayyidatina Hajar bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Beliau tidak bertanya, tidak menggerutu, wahai suamiku, berpikirlah bagaimana mungkin kami berdua hidup di tengah gurun pasir. Kalimat itu tidak pernah diucapkan oleh Ibunda Sayyidatina Hajar. Namun justru yang ia tanyakan adalah, wahai suami, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Ibrahim hanya mengangguk, menandakan bahwa dia benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat anggukan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ibunda Sayyidatina Hajar yakin bahwa pertolongan Allah akan datang. Begitu hebatnya keimanan Ibunda Sayyidatina Hajar bahwa ketika menjalankan perintah Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau akan meninggalkan istri dan putranya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan alhamdulillah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke rumahnya, kembali lagi bersama anak dan istrinya, beliau hidup bersama, lalu bersama membesarkan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat lagi, yaitu cobaan yang ketiga, yaitu ketika putranya Nabi Ismail alaihissalam sudah berusia remaja, di mana tubuhnya begitu gagah dan indah, wajahnya yang tampan, setiap yang menatapnya pasti mengaguminya. Ikhwatal iman rahimahumullah, maka datanglah perintah Allah yang begitu dahsyat, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi, di mana dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan Nabi Allah Ibrahim 3 kali bermimpi menyembelih putranya.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Bayangkan ketika seorang anak yang didamba-dambakan berpuluh-puluh tahun lamanya, anak yang diidam-idamkan sepanjang hayatnya, anak yang diinginkan agar menjadi penerus dalam kehidupan berdakwahnya, lalu Allah memerintahkannya untuk disembelih. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan peristiwa ini diabadikan untuk disyariatkan menjadi peristiwa Idul Kurban. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa yang terjadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah ini? Nabi Ibrahim tidak lantas semena-mena, walaupun beliau seorang nabi, beliau mengajak diskusi kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sebagai anak yang salih, Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku menjadi orang yang sabar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik putranya menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Jikalau bukan orang yang beriman, tentulah Nabi Allah Ismail tidak akan pernah mau untuk diajak melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk disembelih. Dan ketika perintah itu akan dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membawa domba-domba gibas yang berusaha dari surga untuk disembelih. Dan peristiwa ini hingga hari ini disyariatkan oleh agama Islam yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menadani bagaimana ketaatan dan kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam berdakwah, dan kita melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Terakhir, surat Al-Kautsar ayat 2. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khayra wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kulli وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأطيعوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسية خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.